Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing by Vivitan atau yang satu lagi The Pastel Color khusus karya menggunakan oil pastel. Dan tema gambar kita di video kali ini adalah Sanrio. Nah teman-teman, di sini saya akan menggambar beberapa karakter Sanrio seperti Hello Kitty, terus ada Melody dan lain-lain ya teman-teman. Sebelum menggambar karakternya, mari kita buat dulu tanaman penghias. Ini untuk tambahan background aja ya. Jadi karena dia posisinya di depan, saya dahulukan. Nah, untuk gambar karakter seperti ini sebenarnya pemilihan background itu terserah kita sebagai penggambar. Kita bisa menetapkan atau menempatkan si karakter berada di mana. Misalnya bisa di indoor, di dalam rumah, atau di outdoor, bisa di pantai atau di taman atau di kebun. Nah, jadi untuk menggambar itu sebenarnya nggak ada aturan harus di mana gitu ya. Yang penting kita sudah bisa meng-create suatu suasana background yang sesuai, dan juga nanti karakternya ukurannya kita juga usahakan sesuai ya, supaya dia bisa muat beberapa karakter. Tapi kalau misalnya hanya menggambar satu saja karakter, misalnya maunya satu Hello Kitty aja. Nah, jika satu karakter kalian bisa besarkan ukurannya. Jadi kita memenuhkan kertas itu dengan karakternya, terus baru sisanya untuk background. Nah, kenapa harus dibesarkan? Supaya fokus poinnya itu berada di sisi karakter. Sebenarnya dalam menggambar juga ada grid untuk fokus di mana, terus tambahan background di mana. Cuman di sini saya nggak buat gridnya ya teman-teman. Saya hanya menjelaskan saja. Nah, ini bunganya udah jadi. Biasanya setelah bunga saya suka tambahkan batu. Kenapa? Karena bentuk batu itu simple. Kita bisa garis lengkung sembarangan gitu udah jadi batu, karena batu itu bentuknya sendiri nggak ada yang pasti ya, ada yang oval, ada yang batunya kepotek, kepotong atau gimana kena hujan. Mereka kan punya lekukan-lekukan yang unik ya, jadi makanya di sini saya tambahkan aja batu karena paling simpel. Setelah batu, tanaman kedua yang paling saya suka gambar adalah bushes atau semak-semak. Nah, semak-semak ini cukup simple ya. Sebenarnya basic shapes-nya atau basic bentuknya itu adalah setengah lingkaran. Hanya saja garisnya itu berbentuk gelombang seperti huruf M. Nah, jadi di sini jika kalian gambar detail, terus ditambahkan di belakangnya detail lagi, itu akan menyusahkan pada saat proses mewarnai ya, karena ukuran tuh kecil banget. Jadi kalau misalnya depannya detail atau gambarnya kecil seperti bunga, belakangnya diselipkan gambarnya agak sederhana dan besar, jadi gampang aja diwarna gitu. Nah, setelah itu ini juga merupakan tanaman langganan di channel ini, yaitu saya sebut curly plant, tanaman keriting karena daunnya keriting, mirip sawi keriting ya. Nah, curly plant ini adalah tanaman favorit saya karena bisa dihias, bisa ditambahkan garis atau bisa ditambahkan tip egg, terus warnanya bisa warna-warni. Jadi seperti penghias yang lebih banyak pilihan warnanya gitu. Jadi saya selalu tambahkan. Selain itu saya juga tambahkan yang triangle plants, tapi biasanya triangle plants juga bisa ditambahkan bunga ya. Oke, setelah tanaman-tanaman tadi, mari kita gambar karakter pertamanya, yaitu cinnamon roll. Cinnamon roll ini kalau dilihat lagi, bentuk kepalanya seperti bentuk bakpao ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti oval, tapi bawahnya tuh rada-rada lebih flat sedikit ya, nggak bulat banget gitu. Terus telinganya panjang seperti telinga kelinci, tapi telinganya ini bisa kita garis turun. Kalau dia lagi terbang bisa kita naikkan gitu ya. Terus yang ciri khasnya adalah ekornya yang berbentuk seperti spiral gitu. Itulah ya cinnamon roll-nya ya, ekornya itu. Dan di sini saya tambahkan lagi ada teddy bear, yaitu bonekanya. Nah, jika kita lihat karakter-karakter itu sebenarnya desainnya sederhana. Bentuknya hanya bangun datar. Kenapa demikian? Karena untuk mempermudah baik digambar secara tradisional maupun secara digital. Kalau di digital itu kan biasanya juga ada alat bantunya ya, semacam penggarisnya. Jadi ada bentuk-bentuk bangun datarnya. Terus karakter ini bisa diimprove lagi menjadi karakter 3D. Kalau 3D bentuknya sudah bangun ruang. Jadi ada dimensi sampingnya ya, ada sisi sampingnya gitu.
Nah, makanya bentuknya lebih sederhana supaya lebih gampang aja nanti dalam proses mendesain dan menganimasikan gitu. Kalau bentuknya seperti anime itu dia lebih sulit ya teman-teman, karena banyak sekali detail baik rambut dan lain-lain, itu pengerjaannya lebih lama. Apalagi bagian rambut itu kalau kita gerakan satu-satu ya. Desainnya aduh lama itu. Oke, setelah cinnamon roll di sini ada space kosong. Saya tambahkan saja bunga tulip sederhana ya. Sebenarnya kalau gambar seperti ini, kalau kalian lihat bunganya tuh sebenarnya lebih basic. Cuman di sini ada yang saya tambahkan seperti ciri khas dari gambar-gambar saya ya, gitu. The next karakter adalah Hello Kitty. Hello Kitty ini sebenarnya sangat ikonik ya. Kalau para ciwi-ciwi pasti suka banget sama Hello Kitty. Nah, bagian yang paling sulit untuk menggambar Hello Kitty menurut saya adalah wajahnya. Karena wajahnya mau dipaskan dengan telinganya itu aduh, selalu aja kelihatannya tuh kayak kurang pas gitu. Itu kesulitan dari saya ya. Tapi untuk bagian lain seperti badan itu is okay sih, nggak ada begitu sulit banget. Dan untuk mengepaskan matanya juga, itu matanya agak rada turun ke bawah ya. Di sini saya buatnya agak sedikit rounded square atau rounded rectangle gitu, persegi yang membulat, agak lain ya. It's okay lah ya, mungkin kalian bisa gambar lebih baik daripada saya. Nah, kita jangan lupa tambahkan juga nanti kumisnya si Hello Kitty. Next karakter adalah Keroppi, si kodok ya. Keroppi ini cukup simple. Saya mulai gambarnya dari mata dulu. Kalau misalnya kalian mau hasilnya lebih bagus bulat, kalian bisa gunakan penggaris yang bentuknya seperti lingkaran dan biasanya juga ada bentuk ovalnya ya. Jadi lebih presisi lagi bentuknya. Tapi kalau kalian mau challenge supaya seperti melatih tangan supaya lebih stabil dalam menggores, ya udah pakai tangan aja tanpa alat bantu. Next karakter adalah My Melody. Ini termasuk favorit saya. Ini dia seperti hewan kelinci ya, dan colornya itu pink. That's why I like it. Nah, di sini saya mulai dari telinganya dulu. Telinganya juga bisa di-adjust ya, bisa di misalnya satu bengkok, satu lurus, atau dua bengkok gitu. Bisa. Terus untuk mukanya itu berbentuk seperti oval. Dua kali kita ovalkan. Dia seperti memakai topi atau apa ya namanya, penutup kepala. Nah, di sini saya tambahkan mata, hidung, mulut. Untuk My Melody, kalian bisa tambahkan juga strawberry kalau kalian mau tambah ya. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa juga. Di sini saya tambahkan bunga karena saya suka banget sama bunga-bunga supaya lebih feminim aja.
Karakter selanjutnya adalah Pompompurin. Ini bentuknya seperti mirip dog ya, dan dia sangat suka makan. Di sini dia juga chubby-chubby gitu, lucu banget. Ini kalau jadi boneka pasti empuk banget ya. Next karakter, ini saya akan gambar Kuromi. Kuromi itu mirip ya sama My Melody, cuma bedanya di topinya itu. Bentuknya ini lebih mirip, lebih naughty gitu ya. Seperti ini devil atau apa ya namanya. Nah, di sini kita buat juga bentuk wajahnya hampir sama ya, cuman ada segitiganya di tengah-tengah. Terus ada logo tengkorak di topinya, dan juga untuk apanya namanya ya, lehernya itu kan dia sambungan dari topi. Nah, ini tuh mirip dengan ini enggak sih, clown. Clown itu badut ya, badut punya aksesoris yang di lehernya itu loh, mirip ya. Mungkin mereka ambil dari situ. Terus telinganya ini juga bentuknya segitiga ya, segitiga, terus ujungnya juga ada lingkaran. Jangan lupa tambahkan ekornya juga bentuknya seperti panah. Jadi kayak naughty gimana gitu, lucu ya tapi ya, naughty and cute. Nah, ini karena saya salah ya, ukurannya kayak terlalu gendut gitu telinganya. Saya mau perpanjang aja. Untung warnanya hitam ya, jadi saya langsung aja blocking dengan menggunakan spidol. Ini saya tambahkan lagi lingkarannya. Jadi kalau kita gambar pakai spidol itu hati-hati banget. Kalau misalnya ukurannya nggak pas atau ada kesalahan, ya pinter-pinter kita nutupi kesalahan itu sekreatif mungkin. Setelah Kuromi, ini selanjutnya adalah Betsmaru. Bentuknya itu seperti penguin, cuman dia kepalanya itu ada rambut ya atau apa ya. Bentuknya seperti triangle, ada four. Terus mukanya itu bad mood banget. Mukanya itu ya. Terus kalau kita buat mata yang agak sedikit marah gitu, kita garis dulu bawahnya, baru kita buat lengkung seperti garis U atau setengah oval. Matanya, bola matanya itu kita letakkan di ujung atas. Nah, itu kelihatan sangat lagi marah gitu ya, bad mood banget. Terus bibirnya juga menambahkan kemarahan tersebut, dan bentuk rambutnya juga ini seperti Dragon Ball ya, tegak-tegak gimana gitu. Terus badannya seperti penguin, padahal penguin itu kalem ya, cuman bisa dijadikan bentuknya lucu seperti ini. Jadi dunia desain itu unik.
Dan untuk mendesain satu karakter sebenarnya susah juga ya. Kita harus memikirkan bentuknya. Ini terus karakternya mau dibuat sifatnya gimana. Jadi dalam pembentukan satu karakter itu perlu banyak sekali yang dipertimbangkan. Kadang juga ada ilustrator atau kreator yang membuatnya cepat banget. Itu tergantung idenya datang atau enggak ya. Kadang ide itu bisa aja buntu, kita bisa aja desain satu karakter tuh bisa sampai berbulan-bulan, tapi bisa juga dalam hitungan menit bisa. Ya tergantung mood, tergantung ide, hanya tahu tiba-tiba datang gitu. Terus kalau bentuk gambar yang seperti yang saya buat ini disebut dengan fan art. Jadi kita sebagai fans menggambar ulang ya. Jadi kita juga harus paham itu hak cipta apa. Juga nggak boleh klaim semua karya itu hak karya kita. Kalau memang kita gambar ulang ya kita harus mengaku itu gambar ulang dan ini sumbernya dari mana. Kalau ini kan sudah dari Sanrio ya, dan ini saya akan cantumkan juga fan art di belakang judulnya. Nah teman-teman, di sini karakternya udah selesai. Kita tinggal tambahkan saja area-area yang kosong. Ya, seperti yang kalian lihat ini pojok kanan kosong banget. Saya akan tambahkan banyak sekali buses. Nanti baru di atas buses saya tambahkan pohon biar full gambarnya ya. Lalu ini garis yang paling penting dalam menggambar, yaitu garis tengahnya, garis potong antara langit dan juga daratannya. Jadi ini juga menentukan di mana posisi karakternya ya. Apakah dia terbang? Kalau terbang berarti dia di atas garis. Kalau dia jejak di darat ya di bawah garis seperti ini. Terus di atas garisnya kita tambahkan lagi, bisa tambahkan bushes atau yang lain-lain. Tapi kalian juga harus perhitungkan ada sisa langit atau enggak ya. Karena kalau menggambar dengan oil pastel, mewarnai dengan oil pastel itu lebih cantik kalau kita dapat juga sisi langitnya. Karena langit ini paling enak ya, bisa di color warna-warni gitu. Jadi harus ada tambahan langit gitu. Ini saya tambahkan sebuah pohon dan juga sekuntum lagi bunga, dan setelah itu selesai gambarnya. By the way, untuk video mewarnainya saya pisahkan menjadi video part kedua ya, karena video yang gambarnya ini saya sengaja buatnya real time proses sehingga kalian bisa ikuti pelan-pelan. Dan untuk part kedua nanti kita akan coloring bersama-sama. So guys, sampai jumpa lagi di video part kedua. Bye bye.